Baik, saya Yovita Jesigeno, kelas BDPB. Jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai ujian praktikum rancangan percobaan yang telah diberikan. Jadi di sini saya memilih rancangan acak kelompok 2 faktorial dengan aplikasi yang saya pilih, yaitu menggunakan Excel untuk menghitung tabel atau untuk menganalisis tabel sidik ragam. Jadi di sini data yang saya ambil yaitu pengaruh pemberian pakan beriodium dan juga pengaruh kualitas air terhadap pertumbuhan ikan nila atau Cyprinus carpio. Jadi di sini ada pakan beriodium, ada kualitas air, dan juga ada kelompoknya. Kemudian nanti saya akan membuat tabel bantu untuk perhitungan JKA dan JKB. Jadi tabel ini nantinya akan kita gunakan dalam membantu perhitungan jumlah kuadrat untuk taraf faktor A dan juga jumlah kuadrat untuk taraf faktor B. Jadi di sini saya membuat tabelnya terlebih dahulu seperti ini. Kemudian untuk menganalisis tabel sidik ragam, kita bisa menggunakan beberapa rumus yang ataupun mencari nilai dari derajat bebas kuadrat sampai dengan kita menghitung dari nilai F tabel 5% untuk interaksi faktor A dan juga faktor B. Oke, langsung saja yang pertama kita menghitung nilai dari derajat bebas kelompok. Untuk menghitung nilai derajat bebas kelompok, kita bisa menggunakan rumus R dikurangi dengan 1. Di mana R yang dimaksud adalah pengulangannya, di mana pengulangannya itu ada 3, yaitu ini, atau kelompoknya, sehingga sama dengan R-nya 3 dikurangi dengan 1, kemudian Enter. Jadi nilai untuk derajat bebas kelompoknya yaitu ada 2. Kemudian kita menghitung nilai derajat bebas untuk taraf faktor A. Untuk menghitung nilai DBA, kita bisa menggunakan rumus A dikurangi 1, di mana A-nya ada 3, yaitu ini. Jadi sama dengan 3 dikurangi dengan 1, lalu Enter. Kemudian kita menghitung nilai derajat bebas untuk taraf faktor B. Untuk menghitung nilai DBB, kita bisa menggunakan rumus B dikurangi 1. Sama dengan di mana B-nya yaitu ini, ada 0, 1, 2, 3. Jadi ada 4, B-nya ada 4. Kemudian dikurangi dengan 1. Lalu Enter. Jadi nilai dari derajat bebas untuk taraf faktor B-nya yaitu ada 3. Kemudian kita menghitung nilai derajat bebas interaksi faktor A dan juga faktor B. Untuk menghitung nilai DBAB, kita bisa menggunakan rumus A dikurangi 1 dikali B dikurangi 1. Sama dengan A dikurangi 1, yaitu 3 dikurangi 1. Kemudian dikali B dikurangi 1, yaitu 4 dikurangi 1. Lalu Enter. Lalu klik Yes. Jadi hasilnya adalah 6. Kemudian menghitung nilai derajat bebas galat. Untuk menghitung nilai derajat bebas galat, kita bisa menggunakan rumus AB dikali R dikurangi 1. Sama dengan A3 dikali dengan B-nya 4, kemudian dikali dengan R-nya 3, lalu dikurangi dengan 1, kurung lalu Enter. Yes. Jadi nilai dari DBG-nya adalah 24. Kemudian kita menghitung nilai derajat bebas total. Untuk menghitung nilai DBT ini, kita bisa menggunakan rumus ABR dikurangi 1. A-nya 3, dikali B-nya 4, dikali R-nya 3, kemudian dikurangi 1, lalu Enter. Jadi nilai dari DBT-nya adalah 35. Selanjutnya, kita menghitung nilai faktor koreksi. Jadi untuk menghitung nilai faktor koreksi, kita bisa menggunakan rumus grand total dibagi dengan A, B dikalikan dengan R. Jadi untuk faktor koreksi untuk grand totalnya kita sudah dapat nilainya adalah 5864. Kemudian dikuadratkan, lalu dibagi dengan A, B, kemudian dikalikan dengan R. Jadi 3 dikali 4 dikali, lalu Enter. Sama dengan dikuadratkan, lalu dibagi dengan 36. Enter.
Jadi nilai dari faktor koreksi adalah 9555180,4444. Kemudian yang berikutnya adalah kita menghitung nilai jumlah kuadran total. Untuk menghitung nilai jumlah kuadran total, kita bisa menggunakan rumus sigma YIJK kuadrat dikurangi dengan faktor koreksi, yaitu sama dengan A sum square blok semua total perakuan dan juga pengulangannya, namun kita blok ini terlebih dahulu, kemudian ditambah sama dengan sum square ditambah sum square kemudian ditambah sum square tutup kurung, lalu kemudian akan dikurangkan dengan faktor koreksi. Faktor koreksinya ini, lalu enter. Jadi nilai dari JKT yaitu 9821,56. Yang berikutnya adalah kita menghitung nilai jumlah kuadran kelompok. Untuk menghitung nilai jumlah kuadran kelompok, kita bisa menggunakan rumus sigma RK kuadrat dibagi dengan A dikali B dikurangi faktor koreksi. Jadi untuk jumlah kuadran kelompok, jadi sama dengan sum square kemudian blok grand totalnya dari perlakuan, kemudian dibagi dengan A dikali B. A dikali B itu 3 dikali 4 yaitu 12. Kemudian tutup kurung dan dikurangkan dengan faktor koreksi. Lalu enter. Jadi nilai dari jumlah kuadran kelompok yaitu 82,056. Kemudian menghitung nilai jumlah kuadran untuk taraf faktor A. Jadi untuk menghitung nilai ini, jadi saya membuat tabel bantu seperti yang sudah di awal saya katakan, bahwa nanti saya akan membuat tabel bantu ini untuk membantu dalam perhitungan jumlah kuadran taraf faktor A dan juga taraf faktor B. Jadi untuk taraf faktor A, jadi kita bisa menggunakan rumus sigma A kuadrat dibagi dengan R dikali B dikurangi dengan faktor kuadrat. Jadi sama dengan sum square kemudian blok ini tutup kurung, kemudian dibagi dengan A dikali B yaitu dibagi 12 dan dikurangkan dengan faktor koreksi, lalu enter. Jadi nilai dari jumlah kuadran untuk taraf faktor A yaitu 1813,389. Yang berikutnya adalah untuk menghitung nilai jumlah kuadran untuk taraf faktor B. Untuk menghitung JKB, kita bisa menggunakan rumus sigma BJ kuadrat dibagi RA dikurangi dengan FK. Jadi A sama dengan sum square blok yang ini, kemudian dibagi dengan R dikali A. R dikali A yaitu 3 dikali 3 yaitu 9.
Kemudian kita menghitung nilai JKB, di mana untuk menghitung nilai JKB kita bisa menggunakan rumus sigma B kuadrat dibagi R dikalikan dengan A dikurangi dengan faktor koreksi, yaitu sama dengan sum square kemudian dibagikan dengan R dikali A, yaitu 3 dikali 3, yaitu 9, lalu dikurangi dengan faktor koreksi, lalu enter. Nilainya adalah 5258. Kemudian kita menghitung nilai JKB, yaitu sama dengan sum square blok ini semuanya, kemudian tutup kurung, kemudian dibagi dengan R-nya ada 3, kemudian dikurangi dengan faktor koreksi, kurangi lagi dengan JKA, dan kurangi lagi dengan JKB, lalu enter. Ada 463,5. Kemudian kita menghitung nilai JKG. Untuk menghitung nilai JKG, kita bisa menggunakan rumus sama dengan JKT dikurangi dengan JKK dikurangi dengan JKA dikurangi dengan JKB dan dikurangi dengan JKAB, lalu enter. Nilainya adalah 2204,61. Kemudian menghitung nilai dari kuadran tengah kelompok sama dengan JKK dibagi DBK. Kuadran tengah faktor A, JKA dibagi DBA. Untuk faktor B, untuk KTAB untuk KTG dan untuk KTT JKT dibagi DBT, enter. Kemudian untuk F hitung sama dengan F hitung untuk kelompok KTK dibagi KTG. Kemudian untuk faktor A enter. Untuk faktor B kemudian untuk interaksi faktor A dan faktor B, kemudian untuk menghitung F tabel, jadi di sini kita menggunakan F tabel untuk 5% karena hitungannya lebih akurat dibandingkan dengan F tabel yang 1%. Jadi sama dengan fin 0,05, DBK, DBG, tutup kurung enter. Kemudian untuk faktor A sama dengan fin 0,05, DBA, DBG, enter. Kemudian faktor B 0,05, DBB, DBG, enter. Kemudian interaksi faktor A dan faktor B, jadi setelah mendapatkan perhitungan untuk sidik ragam, kemudian membuat tabel ANOVA seperti ini. Kemudian memasukkan nilai yang sudah didapatkan tadi, di mana untuk DB kelompoknya sama dengan 2, DBA-nya 2,
DBB-nya 3, dan DBAB-nya ada 6. Kemudian ada DB Galat 24, DB total 35. Terus JK-nya ini 82, JKA-nya ini seperti pada tabel. Jadi di sini pada tabel ini dapat dilihat bahwa untuk kelompoknya F hitung dia itu nilainya lebih kecil dibandingkan dengan F tabel 5%. Jadi untuk kelompok pada taraf kepercayaan 95%, jadi pengaruh faktor tersebut, jadi dia itu tidak signifikan atau tidak berbeda nyata terhadap pertumbuhan ikan nila. Kemudian untuk taraf faktor A, jadi nilai F hitung yaitu 9,8 dan nilai F tabelnya yaitu 3,4. Jadi di sini F hitung lebih besar dibandingkan dengan F tabel. Apabila F hitungnya lebih besar dibandingkan F tabel, maka perlakuan tersebut dia itu berbeda nyata. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemberian pakan beriodium dia itu berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan ikan nila. Kemudian untuk taraf faktor B, untuk kualitas air, kita lihat F hitungnya 19,0, dia itu lebih besar dibandingkan dengan F tabel yaitu 3,0. Berarti kesimpulannya, pengaruh faktor B yaitu pengaruh kualitas air berbeda nyata terhadap pertumbuhan ikan nila ataupun berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan ikan nila. Kemudian kita lihat dari interaksi faktor A dan juga faktor B. Di sini F hitungnya 0,8 dan F tabelnya itu 2,5. Jadi F hitungnya itu lebih kecil dibandingkan dengan F tabel yang 5% yaitu 2,5, sehingga pengaruh interaksinya itu tidak signifikan ataupun tidak nyata. Jadi berdasarkan hasil analisis sidik ragam, yaitu pengaruh interaksi faktor A dan faktor B, dia itu tidak nyata karena nilai F hitungnya itu kurang dari F tabel yang 5%. Sedangkan untuk kedua pengaruh utamanya yaitu nyata, sehingga pengujian uji lanjut hanya akan dilakukan terhadap pengaruh utama dari kedua faktor yang akan dicobakan, yang sudah dicobakan. Jadi itu saja mengenai analisis sidik ragam ataupun untuk membuat tabel analisis sidik ragam atau ANOVA dari rancangan acak kelompok 2 faktorial. Jadi sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.